Kami yang akan memulai ibadah hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selamanya. Amin. Ya, saya percaya bahwa setiap kita kan mengenal apa ya, saya mengenal Bapa ya. Saya bersyukur punya ayah, Bapa yang sesuai dengan gambaran ya, baik dan sebagainya ya. Mungkin seminggu ini yang saya alami, saya bersyukur yang jelas saya tetap jaga ya kesehatannya. Minggu yang lalu saya sempat karena satu pekerjaan saya harus ke Blitar ya. Dan di dalam perjalanan Blitar ternyata saya kan nggak bawa kendaraan sendiri ya, saya biasanya naik kereta ya. Naik kereta itu kemudian berangkat oke lah, ternyata karena pandemi ini yang biasanya 4 kali kayaknya, itu cuma 1 kali berangkat ke sana, kemudian istilahnya setelah itu saya sudah nyarana dan selesai, dan saya bingung waktu ternyata ketika di kereta saya mau cari travel itu ternyata nggak ada ya. Bagaimana saya harus pulang ya? Ya terpaksa saya harus naik kendaraan bis ya. Bayangan saya bis itu waktu itu ya tujuannya ternyata saya dengar kan bis itu juga jarang berjalan. Sebenarnya jarang juga. Kemudian saya selesai urusan, pokoknya saya langsung pergi, dan ternyata ketika saya mau naik bis itu terus ya nggak sampai 2 menit lah, 2-3 menit langsung berangkat ya. Saya mendapatkan dan langsung berangkat. Dan ternyata setelah saya naik ada beberapa yang tadi yang masih mereka naik kalau mereka menunggu 1 jam istilahnya itu. Nah ternyata di dalam bis yang kecil itu kan saya harus berdempet-dempetan. Saya berdoakan itu ya saya terbebas lah ya. Kan sebetulnya kan di luar dari protokol kesehatan. Nah, setelah saya bilang kira itu ya sedikit gimana ya, perasaan gimana saya ya, karena kan secara protokol kesehatan kan nggak begitu ya, saya campur di dempet-dempetan bener ya namanya bis ya. Saya pujikan sampai hari ini ternyata seminggu kemarin ya, dalam minggu ini justru kondisi saya mungkin komen juga merasakan ya, malah ada hari ini dingin, jadi udara yang membuat kita gampang sekali mudah sakit ya. Dan ketika saya dari luar kota sampai sekarang dalam minggu ini saya dalam badan yang sehat. Saya percaya itu adalah karunia yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, kesembuhan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Hanya kita berdoa biasanya pas malam hari, kita berdoa terima kasih buat kesehatan dan sudah diberikan, karena ya sekarang kita baru menyadari bahwa yang paling penting dalam kita hari-hari ini ya adalah kesehatan. Mungkin itu aja ya, saya berdoa dan saya percaya bahwa Bapak kata saya tidak melaksanakan protokol kesehatan yang sangat terpaksa juga. Tuhan penasaran masih tetap dalam badan sehat dan tetap. Oke, itu aja bro. Oke, Mas Budi, terima kasih atas kesaksiannya. Jadi salah satu juga pemberian yang baik ya, itu adalah kesehatan, karena di Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Oke, terima kasih Mas Budi untuk kesaksiannya, dan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Bro Robert selaku admin kita untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan Bro.
Baik, oke, terima kasih Bu Jackson. Jadi minggu inilah terutama saya mengalami di mana ada hal-hal yang memang ketika mengambil keputusan yang benar, ketika kita berada dalam keputusan yang memang itu mempengaruhi hidup kita beberapa tahun kemudian gitu ya. Nah, jadi satu hal yang pertama ini tentang pasangan hidup saya. Ya, jadi saya percaya bahwa semua dalam kendalinya Tuhan. Semua dalam rancangan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa saya mengalami banyak hal karena Tuhan izinkan untuk saya mengalami itu, dan saya akan mengalami sebuah kemenangan gitu ya. Nah, hari-hari ini saya diperhadapkan seperti itu dengan pasangan hidup saya ini. Terjadi perubahan komitmen gitu ya di dalam diri calon saya ini. Tapi ya karena satu hal dan lain hal lah ya, mungkin karena kita sempat emosi atau yang lain, ya mungkin nggak sabar katanya nggak tunduk lah apalah gitu ya. Hal ini saya pernah ngalaminya waktu saya baru pertama kali kenal dia. Saya merasa kehilangan gitu. Ketika merasa kehilangan itu, oh iya ya, diingatkan lagi bahwa ketika kita mempertahankan sesuatu yang kita pegang benar, itu pasti kita akan kehilangan. Tapi ketika kita serahkan kepada tangannya Tuhan, maka hal itu akan kembali, akan diberikan kepada Tuhan. Tapi nggak tahu modelnya seperti apa. Ya, yang pasti ketika kita dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan sanggup. Jadi pernah waktu itu saya 3 hari saya puasa dan tidak makan, sampai benar-benar Tuhan jawab doa saya bahwa saya punya ada damai sejahtera dalam hati saya. Ketika saya mengambil keputusan untuk melepaskan semua itu gitu ya. Jadi aku kok lebih yakin dan lebih damai sejahtera ketika itu aku serahkan ke tangan Bapa. Ketika aku coba mempertahankannya akan tergores luka, akan ada tidak puas gitu ya. Nah, di situ saya belajar bahwa namanya berserah sama Bapa itu seperti itu ya. Benar-benar apa yang kita inginkan itu kita mau bahwa yang paling utama itu lebih mengenal Bapa itu seperti apa sih, maunya Bapa itu seperti apa gitu ya. Nah itu, jadi ya dalam hari ini beberapa hari ini ya saya diperhadapkan lagi seperti itu, dan saya berkeputusan lagi bahwa saya akan berserah kepada Bapa, bahwa Bapa yang punya semua rancangan, Bapa yang punya segala kerinduan di dalam hati kita ya, bahwa yang terbaik itu memang dari Bapa gitu ya. Dan juga ada beberapa yang keputusan yang saya ambil juga ya, saya berharap ini adalah keputusan di mana titik balik dalam perubahan hidup saya ya. Saya ngambil keputusan untuk saya pindah ya. Jadi teman-teman nanti tunggu kehadiran saya ya bulan Agustus ya. Yang ada di Kalimantan, saya akan mengambil keputusan untuk pindah ya. Jadi 2 hal ini yang menurut saya ya, saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau siapkan. Bapa mau saya mengalaminya, dan itu memang butuh kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan kita gitu ya. Yang paling utama bahwa itu saya taat dulu sama Bapa seperti apa. Segala apa yang kayaknya menyangkut hidup saya sudah saya pasrah aja, sudah berserah aja. Jadi nggak terlalu mempertahankan. Kalau memang jodoh itu dari Tuhan, ya dia pasti akan datang kembali. Kalaupun enggak, ya berarti Tuhan akan siapa yang terbaik gitu ya. Nah itu saya mengalami kelegaan, saya mengalami sukacita, saya mengalami namanya terobosan, saya mengalami namanya perubahan yang membuat saya exciting ya, membuat saya bersemangat lagi bahwa saya percaya ada hal yang besar yang Bapak mau siapkan. Jadi itu aja, minggu ini saya mengalami itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bro Robert.
kita tetap imani ada apa yang di Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Bro Robert. Saya mau memberikan waktu untuk yang lain. Kalau tidak ada, saya akan mulai langsung berdoa untuk firman. Apa ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau gitu mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Omen. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kesempatan yang Kau beri kepada kami. Kami mendengar kesaksian-kesaksian dan saudara kami Bapa yang menguatkan kami, dan sudah Bapa berikan waktu ini Bapa, karena waktu ini milik-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar firman-Mu yang kami dengar Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi mengerjakannya Tuhan. Firman yang kami dengar ini bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami. Kami rindu firman ini Bapa menjadi berkat dalam hidup kami, dan kami memberkati orang lain juga di sekeliling kami Bapa melalui firman yang kami dengar ini Tuhan. Dan biarlah firman ini Bapa menjadi benih yang kuat Tuhan dan bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau urapi juga Bapa hamba-Mu Tuhan, anak-Mu Omen yang akan membawakannya. Biarlah apa yang disampaikannya Bapa untuk berjalan Bapa dan sesuai dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan Roh Omen. Baik. Halo. Oke. Ini kelihatannya juga bandwidth di apa namanya internet di rumah saya. Nggak tahu juga, saya setiap hari Jumat kok mesti ada aja gangguan gitu ya. Tapi saya harap semua bisa mendengar suara saya ya. Oke. Saya coba akan sharing screen, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Bisa kelihatan ya apa screen yang saya sharing ya. Oke. Baru Jackson yang angkat tangan ini. Kelihatan nggak Robert? Screen-nya Bet? Oke. Kita akan melanjutkan lagi hari ini komsel kita seperti tadi yang disampaikan oleh Bro Jackson, yaitu hari-hari ini kita kembali diwahyukan atau kita dibukakan sesuatu yang saya percaya bukan sekedar teori saja ya. Kalau dulu mungkin kita mendengar pengajaran tentang Bapa, kita mendengar pengajaran tentang hati Bapa, kita mendengarkan pengajaran tentang bahwa Bapa itu baik, Tuhan itu Bapa, Tuhan itu sebagai Bapa kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ ya. Di dalam berjalannya waktu, bahwa kita semuanya akhirnya menjadi Bapak juga ya. Rata-rata di sini kan sudah menjadi Bapak ya. Ada Bapak Budi, ada Bapak Yendri, ada Bapak Miki, semuanya kita menjadi Bapak gitu ya. Dan saya percaya bahwa pengalaman kita menjadi seorang ayah atau menjadi seorang bapak itu juga pengalaman yang mengajarkan kita tentang Bapa kita di surga. Ya. Pengalaman saya secara pribadi sebagai seorang papa juga mengajarkan saya tentang gambaran Bapa yang baik, gitu ya. Jadi satu hal yang perlu kita betul-betul pahami bersama bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang misterius yang harus kita cari dengan cara-cara yang klinik begitu ya. Tapi dia adalah Bapa yang baik yang sungguh sangat rindu menyatakan dirinya, pribadinya ke dalam kehidupan kita. Dia hanya tidak sekedar kita tahu, tetapi dia mau kita alami. Nah ini yang paling penting, mengalami
kebaikan Tuhan. Saya kasih judul di sini Bapa yang baik. Ya, bagaimana Bapa itu selalu menyambut. Kalau gambar di layar ini memperlihatkan bahwa seorang ayah, seorang papa yang membuka tangannya lebar-lebar dan anak itu berlari untuk memeluk bapaknya. Nah, seringkali juga itu saya alami kalau saya misalnya saya bepergian 2 hari, 3 hari untuk urusan pekerjaan. Jadi anak-anak saya mestinya kangen ya, mereka telepon. Sekarang sudah ada teknologi telepon, kita bisa video call. Nah, tapi berbeda gitu. Ketika saya datang, pelukan mereka itu berbeda sekali dengan hanya sekedar video call gitu ya. Nah, pengalaman kita sebagai seorang papa, sebagai seorang ayah itu mengajarkan kita bahwa kita tuh punya Bapa ya. Nah, sekian tahun yang lalu, jelas tepatnya saya juga nggak tahu, tetapi inilah yang Daud menulis dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Dia tulis seperti ini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Oleh Roh Kudus, Daud diilhamkan. Dia diilhamkan tentang sebuah pengalaman bahwa Tuhan itu sebagai Bapanya dia. Ini sangat menarik sekali. Dan ketika saya belajar tentang Daud, Tuhan sayang sekali sama Daud. Ya, Tuhan sayang sekali sama Daud. Bahkan ketika Daud itu melakukan sesuatu yang seharusnya mendatangkan kemenangan buat dia. Ya, kita tahu Daud pernah berdosa, dia pernah jatuh dalam dosa, Daud pernah berzina, lalu dia merencanakan pembunuhan, ya. Tapi ketika dia bertobat, Bapa terima dia kembali kepada Bapanya dan kehidupannya dipulihkan. Ya, bahkan dari hal yang paling buruk sekalipun, Tuhan datangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan Daud. Tuhan sayang sekali sama Daud. Bahkan Daud pernah berkata dalam Mazmur 27, dia bilang begini. Saya tulis di screen ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Daud adalah seorang raja dan jangan lupa dia juga seorang nabi. Ya, dia juga seorang nabi, dia seorang raja, dia seorang nabi, dia seorang pemazmur. Dia mendapatkan pewahyuan ini dan menuliskannya dalam tulisan-tulisannya dia. Dia mengenal mengenal Tuhan sebagai Bapanya. Dia mengenal pribadi Tuhan ini bukan hanya sekedar Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang megah, Tuhan yang luar biasa. Tetapi Daud mengenal Tuhan sebagai Bapa. Nah, Daud bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami kebaikan Bapanya. Nah, ini yang Tuhan mau. Bukan kita sekadar tahu bahwa kita punya Bapa yang baik. Banyak orang tahu dia punya Bapa yang baik, tetapi dia nggak mengalami kebaikan dan kemurahan Bapa. Di dalam Mazmur 23, Daud bahkan mengatakan di situ, karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan menyertai aku. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa, dia yakin, dia percaya, dia confident bahwa kebaikan dan kemurahan Bapa menyertai dia. Ya. Nah, saya tulis di slide begini, seperti yang disampaikan minggu lalu ya. Saya percaya bahwa ini diwahyukan dan diilhamkan buat setiap kita untuk kita mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan hari-hari ini. Tetapi hati-hati, saya tuliskan di sini begini. Banyak pengajaran yang melenceng, yang mengaburkan gambar Bapa yang baik dengan gambar Bapa yang setengah baik. Ya. Jadi ada gambaran Bapa yang setengah baik. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena Yesus mengajarkan itu Bapa itu baik, bukan Bapa yang setengah baik. Ya, Tuhan itu Bapa kita yang baik. Dia menyiapkan, dia menyediakan, dia menyambut kita. Bahkan Yesus banyak kali berbicara tentang
perumpamaan yang bahkan pun dia banyak berbicara tentang bapaknya gitu ya. Nah, tetapi yang banyak kali kita dengar hari-hari ini adalah pengajaran yang melenceng yang mengaburkan gambar Bapa yang baik dengan gambaran Bapa yang setengah baik. Sebagai contoh begini, ya, dia adalah Bapa yang baik, tetapi dia juga Bapa yang bisa menghajar kita. Ya, beda menghajar itu dalam gambaran kita karena mungkin kita nih dulu kan waktu kecilnya pada rada-rada bandel gitu kan. Kalau menghajar tuh berarti dipukulin, digebukin, disiksa, dibuat susah hidupnya. Seperti minggu lalu Bro Miki sempat sampaikan, dia bilang begini, lucu. Ada orang bilang bahwa ketika dia sakit ini adalah Bapak. Ketika dia susah ini adalah Bapak gitu ya. Dia punya gambaran bahwa Bapak itu setengah baik. Kalau Bapak itu baik, kenapa keadaan saya susah? Jangan salah. Keadaan kita itu adalah hasil dari keputusan-keputusan hidup kita. Ya. Nah, apapun keadaan kita tetap punya Bapa yang baik. Ya. Contoh lagi begini, dalam hal contoh misalnya perpuluhan misalnya, saya singgung sedikit. Dulu kita diajarkan bahwa perpuluhan itu adalah pagar yang memagari kebun kita atau kehidupan kita atau keuangan kita. Nah, ketika kita tidak mau nabur perpuluhan, maka pagar itu akan diambil dan akan datang belalang pindahan, belalang ini, belalang itu, dan macam-macam belalang menghabiskan seluruh kehidupan kita, bahkan membuat kita susah. Nah, ini bisa jadi akhirnya kita berpikir begini, jadi kalau saya nggak kasih perpuluhan, saya nggak dipagari hidup saya. Kalau saya nggak kasih perpuluhan, hidup saya akan rawan dan rentan terhadap hal-hal yang buruk dan yang jahat. Ini bisa menjadi gambaran bahwa berarti Bapak juga bisa mengirimkan belalang dong dalam hidup kita. Padahal dia yang Bapak yang baik, dia Bapak yang memproteksi. Ya, ada hal-hal yang mungkin dulunya sudah tidak relevan lagi untuk kita ikuti. Tapi saat ini saya nggak berbicara masalah perpuluhan, tapi nanti mungkin next kita bisa bahas lebih dalam ya. Ada gambaran Bapak yang setengah baik ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, kalau keadaan kita susah, berarti karena kita ini nggak taat, karena kita ini tidak baik, tidak melayani, karena kita ini tidak kasih perpuluhan, karena kita ini tidak kasih persembahan, maka kehidupan kita susah. Jangan salah, Tuhan itu tidak butuh keuangan kita sebenarnya. Manusia yang butuh, ya, manusia yang butuh. Tetapi kalau ketika kita memberi kepada Tuhan, itu adalah karena dasar kita mengasihi Tuhan, bukan karena dasar kita takut tidak diberkati. Ya, kalau kita tidak memberi dan sebagainya. Jadi kita punya gambaran Bapak itu setengah baik. Ya, jadi tiba-tiba kita jalan. Dulu kan ingat waktu kuliah gitu ya. Nah, tiba-tiba kita jalan ban bocor, wah ini jangan-jangan gara-gara saya tidak kasih persembahan, atau karena saya tidak saat teduh, atau karena saya belum baca ayat firman Tuhan. Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan Bapak kita yang baik. Bapak kita tetap baik, walaupun kita seringkali jatuh dan seringkali buat kesalahan, Bapak kita tetap baik. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul, gambaran Bapak yang setengah baik. Ini yang harus kita hati-hati, ya. Yang kedua, berbagai penjelasan dan tafsiran yang sepertinya rohani tetapi menyesatkan. Ya, contoh misalnya, nanti saya ada jelaskan juga. Contoh misalnya dalam kehidupan kita perlu ada standar-standar yang harus kita ikuti supaya kita berkenan dan kita menyenangkan hati Bapa. Kita harus baca firman. Kita harus. Nah, karena keharusan inilah menjadi ini sebuah hukum yang membuat standar hidup kita itu jadi akhirnya begini, kalau saya nggak baca firman, kalau saya nggak saat teduh, kalau saya nggak ini dan itu yang halnya sepertinya rohani, maka saya belum berkenan. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu mengasihi kita, Bapa itu mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi standar itu sebenarnya manusia sendiri yang bikin. Nah,
Apakah kita tidak boleh membaca firman? Oh, kita harus membaca firman. Karena itu surat cintanya Bapa kita. Apakah kita tidak boleh berdoa? Kita harus berdoa. Karena berdoa itu kita berkomunikasi dengan Bapa kita. Tetapi yang membedakan di sini adalah motivasi kita melakukannya. Karena kalau kita terikat dengan sebuah hukum keharusan untuk melakukan ini dan itu supaya kita berkenan dan supaya kita masuk kualifikasi. Minggu lalu sempat disinggung oleh Bro Miki tentang cerita anak yang hilang. Kalau dibilang anak yang hilang ini memang betul karena dia sangat dalam tanda kutip kurang ajar ya, dan dia juga sudah menghabiskan banyak harta dan segala macam. Memang betul secara kualifikasi, secara manusia dia tidak layak lagi dipanggil anak. Tetapi itulah Bapa kita. Seringkali kita juga terhilang, betul nggak? Seringkali kita juga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Bapa kita. Tetapi dia tetap Bapa yang baik, menerima kita kapanpun juga. Ya, nah ini tadi berkaitan dengan pengajaran. Saya next aja nanti. Saya lanjut ya. Nah, seperti tadi yang jadi akhirnya begini, karena ada pengajaran yang salah, lalu akhirnya saya istilahkan ini sebuah hukum ya, atau law atau Taurat dan love atau grace atau kasih karunia. Jadi ada standar begini, kalau Taurat itu berbicara, dia bilang begini, kamu lakukan, kamu diberkati. Tapi love atau kasih Bapa kita berkata seperti ini, kamu itu sudah diberkati, maka kamu bisa melakukan. Itulah kenapa Paulus bisa menulis begini dalam Galatia 1 ayat 21-22, dia bilang begini, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam imannya anak Tuhan, di dalam imannya anak Allah. Jadi dia hidup bukan dengan kekuatannya sendiri, seperti tadi yang disampaikan oleh Bro Robert. Kita hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Ya, seperti ada kualifikasi gitu loh. Kalau Taurat berbicara bahwa kamu harus lakukan dulu baru kamu diberkati. Tetapi kasih karunia, kasih Bapa kita berkata bahwa kamu diberkati dan kamu bisa melakukan. Nah, yang kedua saya tulis di sini. Maka oleh sebab itu, hukum itu menuntut kita untuk selalu melakukan dan. Tetapi kasih karunia itu berbicara menyuplai. Yohanes pasal 15, nanti saya tulis juga ada dua slide di belakang. Yohanes 15 berkata begini, jika kamu melekat pada pokok anggur, maka pokok anggur itulah yang akan menyuplai kehidupan kita. Sehingga kita yang sebagai ranting ini bisa berbuah. Karena disuplai. Ya, jadi buah itu bukan karena kita mengeden atau ngotot mau berbuah, bukan. Buah itu adalah suplai dari hubungan kita, kedekatan kita. Seringkali begini, kita mau orang hidup kudus, atau dulu mungkin ada istilah ade rohani kita lah, atau anak binaan kita lah, atau komsel kita lah. Kita mengotbahkan tentang kekudusan, atau kebaikan, atau kemurahan hati. Dengan berharap bahwa ketika kita mengotbahkan itu, orang akan hidup kudus, orang akan hidup murah hati, orang akan hidup baik. Tetapi pada kenyataannya, perubahan itu bukan terjadi dari apa yang kita khotbahkan sebenarnya. Itu bisa memotivasi atau bisa dalam tanda kutip membukakan, tetapi itu juga tidak menolong kehidupan orang menjadi lebih kudus, menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia hidupnya. Nah, justru itu akan menuntut orang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus bilang begini, melekatlah pada pokok anggur. Ya, maka dengan otomatis ada supply supaya kamu bisa hidup kudus, ada supply dari Bapa supaya kamu hidup berkemenangan, ada supply supaya kamu bisa mengampuni dan segala macam. Law itu menuduh kasih atau kemurahan Tuhan, kemurahan Bapa kita itu memerdekakan. Taurat atau law atau hukum itu berkata begini, kamu melayani dulu baru kamu bisa mendapatkan. Ya, kan? Kamu lakukan dulu. Makanya banyak orang kecewa, Tuhan, saya sudah melayani,
Tuhan, saya sudah berkhotbah. Tuhan, saya sudah melakukan mujizat demi nama-Mu. Tuhan, saya sudah bertahun-tahun saya melayani. Kenapa saya belum dapat jodoh misalnya? Kenapa saya belum diberkati hidup saya? Kenapa saya belum mengalami ini dan itu? Karena apa? Hidupnya masih diikat oleh aturan-aturan. Dia berpikir bahwa dengan dia melayani Tuhan, kita dulu kan juga seperti itu. Kita pikir dengan kita melayani Tuhan, kita mengejar standar hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita layak untuk mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi terbalik sekarang, kasih Bapa mengatakan begini, kamu sudah dilayakkan, kamu sudah diberkati, kamu sudah mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Makanya saya tulis di sini, dan sudah mendapatkan, dan kita bisa melayani dengan dasar kasih kepada Bapa. Saya tulis lagi di bawah ini, berbuat supaya layak atau masuk kualifikasi. Tetapi kita dilayakkan, bukan karena kita berbuat, itulah kasih Bapa kita. Dan yang paling luar biasa di sini, kalau law atau hukum itu adalah membuat kita balik lagi kepada cara pikir atau kepada status sebagai seorang hamba. Tetapi kasih karunia itu mengangkat kita sebagai anak. Yesus banyak cerita tentang Bapa. Ya, siapakah panutan kita? Ya Yesus. Yesus banyak cerita tentang Bapa. Dalam Matius pasal 6, ini saya tidak tuliskan ayatnya, tetapi Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 itu tentang khotbah di bukit. Dia berbicara tentang hal kekhawatiran. Ya, bukankah hari-hari ini kekhawatiran begitu melanda banyak orang? Ya, kekhawatiran begitu menghantui banyak orang. Tetapi Yesus berkata begini, jangan kamu khawatir. Ya, saya buka sebentar ayatnya Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir, kata Yesus. Sebab itu semuanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Wah, ini luar biasa. Matius 6 ya. Tentang hal kekhawatiran. Matius 6 juga berbicara tentang doa. Ya. Dan apabila kamu berdoa, Matius 6 ayat yang ke-9, doa Bapa kami. Dan bila kamu berdoa, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Yesus pribadi yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Lagi hal kekhawatiran yang paling, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Dia katakan begini, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu dia cerita lagi tentang Salomo. Tuhan katakan, Bapa Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dibuang, jauh lebih istimewa dari pakaiannya Salomo. Ayat 31, sebab itu jangan kamu khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebagai Bapa. Akan tetapi Bapa-Mu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Yesus cerita tentang Bapaknya, jangan khawatir, Bapa itu baik. Yohanes 8 berbicara, saya lompat saja, Yohanes 8 ayat yang ke-25. Yohanes 8 ayat 25, 27, maka kata mereka kepadanya, siapa engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Ini menarik, Yohanes berkata begini, mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ayat 27 berkata, mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Lalu
Yesus sambung lagi ayat 29 sampai 36, saya ambil aja langsung di tengah-tengah. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang Bapa, bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Kebenaran yang harus kita ketahui adalah Dia adalah Bapa yang baik. Inilah Injil, inilah kabar baik, inilah gospel. Bukan lagi berbicara tentang hukum, bukan lagi berbicara tentang supaya kita layak, kita melakukan ini itu, supaya kita masuk kualifikasi. Saya senang ya, minggu lalu juga Bro Miki sampaikan bahwa anytime, kalau anak mau masuk kamar kita, anytime, dia tanpa ketok pintu pun, kita nggak akan juga bakal marah sama dia. Dia lompat-lompat di atas tempat tidur juga kita nggak akan marah. Coba kalau hamba, coba kalau pembantu kita, jangankan lompat-lompat di atas tempat tidur kita, ngetuk kamar. Padahal ini ada kejadian lucu. Kemarin 2 hari yang lalu saya bilang sama Mbok yang di rumah, saya bilang, Bu, tolong bangunin saya besok pagi agak pagi supaya saya bisa majukan kendaraan, nanti Ibu bisa sedot, bisa bersihkan. Lalu saya terbangun itu sudah jam 7, jam 8 pagi. Saya kaget, waduh sudah jam 8 ini. Lalu saya tanya, loh Ibu kok nggak bangunin saya? Pak, saya sudah bangunin Bapak 3 kali. Tapi Bapak nggak bangun-bangun, saya takut, dia bilang. Nah itulah kalau hamba, nggak berani. Ya, tapi kalau anak, wah dia anytime dia bisa masuk. Yesus lagi cerita tentang Bapa, Yohanes 14. Yohanes 14 berbicara tentang rumah Bapa. Ini ketika Yesus mau naik ke surga. Saya bacakan aja. Yohanes 14. Dia bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat kepadamu. Tempat bagimu. Filipus berkata di ayat 8, kata Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya ini seruan kebanyakan orang, tunjukkan Bapa itu kayak apa sih? Ya memang ketika saya renungkan juga dan ketika saya diskusi, ngobrol dengan Bro Miki, memang Bapa ini harus diwahyukan betul-betul supaya kita memahami kebaikan dan kemurahannya. Yohanes 14 ayat 16, di sini saya tulis, Yesus cerita tentang Bapa. Yesus bilang begini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi Bapa-Ku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yang memiliki kualitas-sekualitas Yesus. Karena Yesus kan diangkat. Penolong yang lain ini adalah penolong yang memiliki kualitas, memiliki kemampuan, memiliki kuasa. Itu adalah Roh Kudus. Sekualitas Yesus. Jadi Bapa tidak meninggalkan kita yatim piatu, tetapi Dia kirimkan kita seorang penolong yang juga baik dan bahkan yang terbaik. Yohanes 15 berkata, ini menarik Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan yang benar, Bapa-Kulah pengusahanya. Jadi kalau kita lihat di firman Tuhan, Yesus banyak sekali cerita tentang Bapa. Artinya apa? Yesus bukan hanya datang untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia juga punya misi yang lain, punya kabar baik yang lain, punya Injil yang lain. Injil yang benar, Injil yang murni, bukan Injil yang lain. Bahwa Bapa, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, dan kita layak memanggil Dia Bapa. Ya, tadi saya kaget loh waktu Bro Yendri berdoa. Dia berdoa begini, Bapa. Waduh, saya bilang berarti ini otomatis ini sudah ada pembaharuan pikiran. Kalau kita berdoa, gak usah lagi kita punya istilah begini, Tuhan, ini aku hamba-Mu. Hamba itu sikap hati. Boleh, kita tidak boleh punya sikap hati sombong, tapi status kita anak. Bapa, ini aku anak-Mu. Jangan lagi minta dilayakkan. Kan ada lagu gini, ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ada yang salah juga sama lagu ini. Iya kan? Ya, bahwa sebenarnya Bapa itu sudah melayakkan kita.
Lukas pasal 15 cerita tentang anak yang hilang itu betul-betul menjadi rema buat saya hari-hari ini. Ya, bagaimana kebaikan dan kemurahan Bapa itu menyuplai, mendorong, memberikan semangat kepada anak yang bungsu ini. Sehingga apa? Dia kembali hidup. Anak yang bungsu yang terhilang ini dia kembali hidup. Karena apa? Ada Bapa yang menyuplai kasih. Jadi ingat, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu adalah supply buat hidup kita. Ya, itu menyuplai supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang berkemenangan. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saya lanjut saja. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita kerjakan? Apakah cukup kita tahu kita punya Bapa yang baik? Menurut saya tidak cukup. Kita harus mengalami Bapa yang baik. Ini bukan teori. Kalau saya dengar minggu lalu rame ya karena ini saya putus, jadi saya nggak bisa ngikut. Sampai ada istilah-istilah tentang teori lah tentang Bapa. Bapa itu tidak perlu jadi teori buat kita. Masa begini kita sama anak kita bilang, "Nak, ini adalah buku tentang Bapak. Kamu pelajari dulu buku ini. Kamu baca dulu buku ini, ya. Lalu kalau kamu sudah baca dan hafal semua isi buku ini, kamu baru masuk kualifikasi karena kamu sudah tahu teorinya." Iya. Masa kita harus menulis buku tentang diri kita supaya anak kita mengenal kita? Kan tentu tidak. Bagaimana supaya anak kita tahu kita? Maka kita akan membangun hubungan dengan anak kita. Nah, 2 minggu yang lalu, Babelawan berkata bahwa kita ini adalah anak. Bagaimana kita mengalami? Satu, kita bersyukur bahwa kita sudah diangkat sebagai anak. Yang kedua, ini saya bilang begini, jadi kita perlu terus bersyukur. Karena kita sudah diangkat, kita sudah diadopsi, kita sudah dipulihkan, kita sudah dibersihkan. Menarik di Yohanes pasal 15 ketika saya baca tadi, saya renungkan. Aku adalah pokok anggur, Bapakku adalah pengusahanya. Setiap ranting, dikatakan, setiap ranting yang tidak berbuah, dibersihkan. Oleh siapa? Oleh Bapa. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Ya, jadi Bapa ini berbicara kepada hidup kita. Supaya apa? Kita mengalami pembaharuan pikiran setiap hari. Saya tulis di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perbaharui pikiran kita setiap hari. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Apakah perlu baca firman? Perlu. Jangan karena kita mentang-mentang anak, kita status anak gitu, jadi nggak perlu baca. Perlulah, karena itu surat cinta Bapak kita buat kita. Itu banyak janji firman Tuhan di situ. Banyak janji Bapak kita di situ. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Setelah kita tahu janji Bapak. Yang kedua, setelah bersyukur, ini Babelawan sampaikan 2 minggu yang lalu, perbaharui pikiran kita setiap hari. Dengan apa? Dengan membaca firman. Pentingkah membaca firman? Penting. Baca firman. Ya. Jadi kita membaca firman ini bukan karena kita taat Taurat, harus. Nah, kita nggak baca firman pun, Bapak tetap sayang sama kita. Tetapi kita jadi nggak tahu janji Bapak kita ini apa buat kita. Kan begitu. Lalu, setelah kita memperbaharui pikiran, kita memiliki paradigma yang baru tentang Bapa kita yang baik. Nah, perubahan ini bisa terjadi kalau kita terus mulai bersyukur, memperbaharui pikiran, dan mulai memperkatakan atau kita confess. Kita perkatakan, terima kasih Tuhan. Saya hari-hari ini saya sering confess. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati. Aku bukan beruntung Tuhan, tetapi aku diberkati. I'm not lucky, but I am blessed. Saya bilang. I'm not lucky, Lord, but I am blessed. Aku diperkenan. Aku diperkenan. Aku dipulihkan. Aku dibebaskan. Aku diberkati. Aku dikasihi. Aku disayangi. Itu yang saya katakan. Dan itu juga yang saya ajarkan dan praktekkan kepada keluarga. Ya, bahwa kita punya Bapa yang baik. Ya. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita mengerti dan memahami bahwa kita ini punya Bapa yang baik. Ya. Lepas dari keadaan kita saat ini, percayalah bahwa
Bapa pada waktunya akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sharingkan, Bro Randy. Teman-teman semuanya, kita terus semangat dalam kasih, dalam kemurahan Tuhan, dalam kemurahan Bapa kita. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita mengalami. Nah, di sini saya lihat Bro Dido sama dengan anaknya, ya. Saya yakin sekali Bro Dido sangat sayang sekali kepada anaknya. Itulah gambaran Bapak kita di surga. Ya, oke Bro Jackson, mungkin itu yang saya bisa sharingkan. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita mengalami kebaikan dan kemurahan Bapa, sehingga kita bisa berkata seperti Daud berkata, kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. God bless. Thank you Bro Randy. Oke, terima kasih Bro Omen. Sangat memberkati dan mengingatkan saya pada Galatia 4 ayat 5, bahwasanya ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, supaya jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Terima kasih Bro Omen untuk sharingnya, menguatkan kita semuanya. Dan nanti Bro Omen akan berdoa untuk menutup nanti, sekalian doa berkat. Nah, saya langsung lanjut aja untuk kita bersyafaat. Dan kali ini saya tadi sudah minta tolong oleh Bro Agung untuk berdoa syafaat. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk Bro Agung. Monggo silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami kuduskan, yang kami sucikan, yang kami sembah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, waktu itu Engkau lakukan demi kebaikan, untuk kebaikan, dan di dalam waktu-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat sharing firman yang disampaikan oleh Kak Omen pada hari ini. Untuk kami mempunyai harapan ya Tuhan. Untuk kami tetap memiliki berkat sebagai anak-anak Engkau ya Tuhan. Kami mempunyai grace itu di dalam kami ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang pilihan yang berbeda ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada buat setiap kami Tuhan. Baik ada di Kalimantan, di luar negeri, ataupun juga di Malang. Kami percaya di segala tempat Tuhan kami berada, Engkau menyertai. Engkau yang memimpin ya Tuhan. Dalam setiap pekerjaan tangan kami. Engkau berkati Tuhan anak istri kami, terutama yang sudah berkeluarga semua ya Tuhan. Anak, istri Tuhan, satu Tuhan berdoa kami diberi kesehatan, itu yang terutama Tuhan. Kami percaya berkat-berkat keuangan juga penting, tapi kami terlebih penting, kami berdoa untuk kami lebih untuk bisa sehat Tuhan. Karena sehat itu adalah sebuah berkat yang luar biasa dari Engkau. Tuhan di masa-masa hari-hari ini Tuhan, banyak PHK di mana-mana, banyak orang kesulitan bekerja, banyak hal-hal yang terjadi Tuhan simpang siur. Tuhan kami hanya bisa berdoa satu hal, kami memiliki iman kepada Engkau. Segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan. Kami percaya ya Tuhan, kami berdoa bahwa pandemi ini segera selesai. Untuk kami Tuhan selalu berdoa bisa berkumpul Tuhan secara muka dengan muka, untuk bisa bersalaman lagi dengan orang-orang family ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau luar biasa ya dan adil ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan hari-hari ini, apabila ada yang sedang sakit, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Ada yang sedang lemah tubuh, Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan, selalu sehat Tuhan, dan Tuhan tidak ada sakit penyakit yang menghinggapi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara ekonomi juga Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa, ada gebrakan-gebrakan baru, ada ide-ide baru pada setiap kami. Kami tahu Tuhan banyak yang terdampak, banyak hal yang sulit. Kami percaya Tuhan Engkau yang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Berdoa juga Tuhan buat Bang Robert, Tuhan yang tahu komitmennya juga. Kami berdoa buat saudara kami ini ya Tuhan. Dia berdoa buat pasangan hidupnya, Engkau berikan yang terbaik. Engkau lakukan dengan caramu, Engkau lakukan dengan
hal yang luar biasa yang tidak dilihat oleh Bang Robert. Tuhan Kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa seumur hidup kami. Itulah janji-Mu Bapa dalam hidup kami. Itulah janji-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, biarlah kami bukan hanya sekedar teori-teori saja, tetapi kehidupan kami setiap hari mengalami kelimpahan kasih dan kemurahan Bapa. Kami bersyukur malam hari ini, dan biarlah Tuhan kami mengakhiri komsel kami dengan kami menerima berkat kemurahan, kebaikan, kasih karunia, dimanapun kami berada, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, nama-Mu Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan melalui persekutuan kami dengan Roh Kudus menyertai kami, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus, Engkau datang menjemput kami untuk kami bertemu muka dengan Bapa kami yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Randy ke-mute suaranya Bro Randy. Ngobrol-ngobrol dulu, Bro. Oke. Biasanya kalau kayak gini kan orang lagi salam-salaman ya, Bro ya. Tim musik Ya, salam-salaman. nyanyi. Oh, kita belum kasih salam buat Bro Suen, mau off ini, Bro Suen. Oh iya. Bro. Mau kemana, Bro? Bro Suen mau kemana? Kamu mau tar YouTube ya ini, Jack? Enggak, lagu. Oh, kamu download dari YouTube ya? Iya. Oh. Ayo, Bro Sweat. Oh, bertamu ke orang tua. Oh ya. Oke, Bro.